time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Darmesrawati Gula dari Prodi Manajemen NIM 28923500054. Ingin mempresentasikan tugas UAS yang berjudul Pengangguran, Inflasi, dan Kebijakan Pemerintah dengan mata kuliah pengantar Ekonomi Makro, dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Baik, langsung saja. Pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pendahuluan, pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua-dua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomik, politik, dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Analisis dalam bab ini bertujuan untuk menerangkan tentang bentuk-bentuk masalah pengangguran dan inflasi yang dihadapi suatu perekonomian dan bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Di samping itu, suatu hal penting lain yang akan diuraikan dalam bab ini adalah mengenai kebijakan pemerintah untuk mengendalikan penawaran uang. Dengan demikian, pada hakikatnya, bab ini akan membahas dua hal, pengangguran dan inflasi yang dihadapi suatu ekonomi dan bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Pengangguran, yaitu dalam membedakan jenis pengangguran terdapat dua cara untuk menggolongkan, yaitu satu, berdasarkan kepada sumber penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut. Dua, berdasarkan kepada ciri pengangguran yang ada. Satu, jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penggolongan ini, pengangguran dapat dibedakan jenis pengangguran, yaitu satu, pengangguran normal atau friksional, dua, pengangguran siklikal, tiga, pengangguran struktural, empat, pengangguran teknologi. Pengangguran normal atau friksional. Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja, maka ekonomi itu dipandang sebagai pencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak 2 atau 3% tersebut dinamakan pengangguran normal dan pengangguran fiskal. Para penganggur ini tidak dapat bekerja bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaiknya pengusaha susah memperoleh pekerja, maka pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Bagian B, yaitu pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal atau pengangguran siklis adalah jenis pengangguran terjadi karena efek perekonomian negara yang menurun maupun ekspansi ekonomi. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerjaan atau menutup perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran tersebut dinamakan pengangguran siklikal. Bagian C, yaitu pengangguran struktural. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju. Sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu faktor atau beberapa faktor berikut: adanya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi, mengurangi permintaan terhadap barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri ini sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun dan sebagian pekerjaan terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang ada digolongkan sebagai pengangguran struktural. Bagian D, yaitu pengangguran teknologi.
Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput misalnya telah mengurangi pengguna tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan 3 kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh pengguna mesin dan kemajuan teknologi adalah dinamakan pengangguran teknologi. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya yaitu 1. Pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim, dan setengah menganggur. Pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan kerja yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini, di dalam satu jangka masa cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan penuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula ada sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri. Bagian B yaitu pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama ada sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor lain. Yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, atau apakah intensif buruh atau intensif modal, dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang sekali didapati bahwa jumlah pekerja dan suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya. Diperlukan supaya dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contoh ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan, dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan tugas tanah yang sangat kecil. Pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat sektor dari pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para pesawah tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu, pada umumnya para pesawah tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila di dalam masa di atas para penyadap karet, nelayan dan pesawat tidak melakukan pekerjaan lain, maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran tersebut seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. Beberapa tujuan kebijakan pemerintah. Uraian berikut menerangkan beberapa tujuan dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Tujuan bersifat ekonomi, yaitu tujuan untuk mengatasi pengangguran berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 pertimbangan utama: untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, dan memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. Menyediakan lowongan pekerjaan. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran merupakan usaha yang terus-menerus. Dengan perkataan lain, ia merupakan usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka panjang, usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah akan menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Maka untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup perlu disediakan dari tahun ke tahun. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Perkembangan ini selanjutnya akan menambah kemakmuran masyarakat. Untuk kasar dari kemakmuran masyarakat adalah pendapatan per kapita yang diperoleh dengan cara membagikan
pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Dengan demikian, kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang. Bukan saja menambah pendapatan nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan per kapital melalui perubahan ini, kemakmuran masyarakat akan bertambah. Kenaikan inflasi atau kenaikan harga. Masalah lain yang terus-menerus mendapatkan perhatian pemerintah adalah masalah inflasi. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang terlalu berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena sangat sulit untuk dicapai. Yang penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Ada kalanya tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau sebagai akibat suatu peristiwa tertentu berlaku di luar ekspektasi pemerintah. Misalnya efek dari pengurangan nilai uang atau depresi nilai uang yang sangat besar atau ketidakstabilan politik. Menghadapi masalah inflasi yang bertambah secepat ini, pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang bertujuan agar kestabilan harga dapat diwujudkan kembali. Jenis-jenis inflasi yaitu 1. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Dapat digunakan untuk merenangkan adanya inflasi tarikan permintaan. Kurva AS adalah penawaran target dalam ekonomi, sedangkan AD adalah permintaan agregat. Misalnya pada mulanya permintaan agregat adalah AD1, maka pendapatan nasional adalah D1 dan tingkat harga adalah P1. Perekonomian ini mengakibatkan nasional mencapai tingkat kesempatan penuh, yaitu IYF, dan tingkat harga naik dari PDF ke PF. Bagian B ini inflasi desakan biaya. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah lebih tinggi kepada pekerjaan dan mencapai pekerjaan baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga-harga barang. C. Inflasi diimpor. Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan ada apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Satu contoh nyata dalam hal ini adalah efek kenaikan harga minyak dalam tahun 1970-an kepada perekonomian negara-negara barat dan negara-negara pengimpor minyak lainnya. Minyak penting artinya dalam proses produksi barang dan industri. Maka kenaikan harga minyak tersebut menaikkan biaya produksi dan kenaikan biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga-harga. Contoh lain dari peristiwa ini stagflasi adalah keadaan dalam ekonomi Indonesia sesudah krisis ekonomi di Asia pada tahun 1997. Pada tahun berikutnya, pendapatan nasional Indonesia menurun sebesar 13%. Pengangguran mengalami kenaikan yang sangat nyata dan tingkat inflasi mencapai lebih dari 70%. Stagflasi ini berlaku sebagai akibat kemerosotan nilai uang rupiah yang sangat besar dan ketidakstabilan yang politik yang ditimbulkan oleh penurunan nilai mata uang yang drastis tersebut. Inflasi merayap dan hiperinflasi. Definisi inflasi merayap dan hiperinflasi. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tidak melebihi 2 atau 3% setahun. Malaysia dan Singapura adalah dua negara yang tingkat inflasinya dapat digolongkan sebagai inflasi merayap. Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Di Indonesia sebagai contoh, pada tahun 1965 tingkat inflasi adalah 500%,
dan pada tahun 1966 ialah mencapai 650%. Ini berarti tingkat harga naik 5 kali lipat pada tahun 1965 dan 6,5 kali lipat dalam tahun 1966. Inflasi merayap dan pertumbuhan ekonomi. Segolongan ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi merayap dalam diperlukan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi. Menurut mereka, harga barang dan umumnya naik dengan tingkat yang lebih tinggi dari kenaikan upah. Maka dalam inflasi merayap, upah tidak akan berubah atau naik dengan tingkat yang lebih rendah, dan inflasi sebagai akibat kenaikan harga yang berlaku terutama mengakibatkan pertambahan dan keuntungan perusahaan-perusahaan untuk yang lebih besar dan menggalakkan pertambahan investasi. 3 yaitu sumber daya hiperflasi. Hiperflasi seringkali berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Di masa-masa seperti ini, pemerintah terpaksa menambah pengeluaran yang jauh lebih dari pajak yang dipungutnya. Salah satu cara ia dengan meminjam dari bank sentral atau mewajibkan bank sentral mencetak lebih banyak uang. Bagian C itu kebijakan pemerintah. Dalam menerangkan mengenai masalah inflasi, diperlulah dibedakan dua untuk inflasi, yaitu inflasi merayap dan masalah inflasi lebih serius, terutama apabila tingkatnya melebihi 5%. Dalam melebihi dan menerangkan mengenai kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi, yang dimaksud dengan langkah tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi lebih serius dari inflasi merayap. Mewujudkan inflasi 0% atau zero inflation secara terus-menerus dalam perekonomian perkembangan adalah sukar untuk dicapai. Oleh sebab itu, dalam jangka panjang yang perlu diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi berada pada kebijakan pemerintah. Dalam menerangkan mengenai masalah inflasi, perlu dibedakan dua bentuk inflasi, yaitu inflasi merayap dan masalah inflasi yang lebih serius, terutama apabila tingkat melebihi 5%. Dalam melihat dan menerangkan mengenai kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi, yang dimaksud dengan langkah tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi yang lebih serius dari inflasi merayap. Menunjukkan inflasi 0% atau zero inflation secara terus-menerus dalam perekonomian berkembang adalah sukar untuk dicapai. Oleh sebab itu, dalam jangka panjang yang perlu diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi berada pada tingkat yang sangat rendah, misalnya hanya mencapai di sekitar 2 hingga 4% setahun. Mengusahakan untuk mencapai tujuan ini merupakan salah satu tugas utama dari bank sentral. Langkah-langkah pemerintah dapat digolongkan sebagai kebijakan diskresioner baru dilaksanakan apabila inflasi yang berlaku adalah lebih serius dari inflasi merayap. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.